Take 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nuzulul Qur'an wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati bagi acara, Bapak yang kami hormati, Ibu jamaah Masjid Mustika yang kita muliakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kami cintai, santriin wa santriyat, siswa-siswi yang belajar, mengaji, mencari ilmu, mengkaji Al-Quran di sini. Mudah-mudahan putra putri ibu semuanya yang belajar di sini Allah muliakan, dan segala harapan cita-cita ibu untuk putra putrinya mudah-mudahan kedepannya menjadi ahlu Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi penolong untuk kita semuanya di hadapan Allah di akhirat. Nanti putra putri ibu sebagai keluarganya Allah mempelajari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifaa'an li nafsihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya, atas kudrat dan irodahnya. Alhamdulillah biiznillah, pada kesempatan kali ini, tepatnya hari ini, hari Sabtu, hari ke-17 puasa di bulan suci Ramadan. Malamnya malam tadi, di mana pada puasa kali ini, Ramadan kali ini, di hari 17, malam ke-17, itu ada sebuah peristiwa yang penting. Ada sejarah historis untuk umat muslim di seluruh dunia, yang dimana kurang lebih ada 200 lebih negara selaku umat muslim itu merayakannya, yaitu malam Nuzulul Quran, atau sekarang tiba waktunya hari 17 diturunkannya Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Di malam Nuzulul Quran, di hari Nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ataupun para ulama memberikan keutamaan kepada kita, khususnya yang mempelajari Al-Quran, khususnya yang memiliki kelebihan untuk hidup kita. Karena Al-Quran ini salah satu kitab suci, kitab Allah yang menyempurnakan dari beberapa kitab-kitab sebelumnya, yang dimana di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran itu, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, menurut para alimul ulama, ada beberapa keutamaan di malam Nuzulul Quran, di hari Nuzulul Quran. Yang pertama yaitu malam ataupun hari keselamatan untuk kita semuanya. Jadi barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, merawat Al-Quran, dahulu para ulama, maka akan dipermudah segala urusannya, akan dipermudah segala kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Al-Quranlah salah satu bentuk kita berinteraksi dengan Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan ciptaan manusia.
Al-Quran adalah ciptaan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selaku umatnya, khususnya jamaah Muspika, Masjid Muspika yang kita cintai ini, yang kita hormati ini, yang kita ta'zimi ini, insya Allah setiap hari kita jangan lepas dari membaca Al-Quran. Insya Allah ketika kita didawamkan, diistiqomahkan membaca Al-Quran, maka akan ada keutamaan, akan ada syifa, akan ada obat perantara kepada kita yang tidak kita rasakan, yang tidak kita pikirkan. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang non-muslim ingin mencoba, mempelajari, mengkaji, meneliti tentang Al-Quran. Tujuannya ingin menghancurkan. Tetapi lama-kelamaan, karena Al-Quran itu adalah syair Islam, yang dimana dibacakan oleh orang-orang ahli qiraat, itu mereka masuk Islam. Orang yang ingin menghancurkan muslim dengan mempelajari Al-Quran, ujung-ujungnya masuk Islam, karena ini kemuliaan Al-Quran. Subhanallah, inilah Al-Quran yang kita cintai. Ini sebuah syair Islami, syair agama yang harus kita kembangkan, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, harus kita kembangkan, dan harus kita turunkan kepada putri-putra kita untuk masa yang akan datang. Zaman terus berkembang, zaman terus maju, tetapi Al-Quran adalah sumber adanya zaman. Al-Quran adalah sumber adanya kemanusiaan. Al-Quran sumber adanya keteknologian, kemodernan itu. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan bahas yaitu keutamaan yang kedua, yaitu turunnya malaikat di malam nuzul Quran ini, yaitu turunnya malaikat yang Allah perintahkan. Ini adalah makhluk Allah yang mulia yang Allah ciptakan, yaitu malaikat, akan turun ke muka bumi dengan ibadah nuzul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan diturunkannya Al-Quran ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mencatat orang-orang yang sedang mengkaji Al-Quran, orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang sedang mendalami Al-Quran. Bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, diusahakan kita mendengar. Kalau tidak mampu membaca, mendengar. Kalau tidak mampu mendengar, dekati orang yang sedang mempelajari Al-Quran. Insya Allah, misalkan ada tunarungu yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa mendengar, dengan mendekati orang yang membaca Al-Quran, maka insya Allah, izin Allah akan menjadi pahala bagi orang itu. Inilah kelebihan Al-Quran. Orang yang membaca satu huruf dalam sebuah kisah, dalam menurut para ulama, itu diganjar satu kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan, satu kebaikan itu dibalas kembali menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan spesial untuk kebaikan kita. Di bulan Ramadan itu ada kebaikan yang wajibnya dari Allah dilipat gandakan, ada kebaikan sunnahnya yang Allah lipat gandakan. Kebaikan wajib sholatnya itu dilipat gandakan pahalanya, puasanya dilipat gandakan, zakatnya dilipat gandakan. Itu kelebihan bulan suci Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya ada amalan sunnah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita lakukan di malam hari, yaitu salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih itu dilipat gandakan. Salat sunnah yang lainnya, baik tahajudnya, baik duhanya, baik taubatnya, baik tasbihnya, baik surat awabinnya, baik salat sunat sebelum dan sesudah salatnya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bulan suci Ramadan yang mulia ini, ya. Jangan sia-siakan oleh kita. Yuk kita sama-sama. Al-Baqir bukan orang yang mengerti, saya bukan orang yang bisa, tapi Al-Baqir seakan-akan menasihati diri sendiri dan menasihati kita semuanya. Insya Allah siap untuk memperbaiki, siap? Siap, masih ada waktu nih.
tinggal 13 hari lagi kita ya, insya Allah perbaiki terus amaliyah baik kita, amaliyah sunnah kita, itu subhanallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu malam keberkahan di malam nuzul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu ada malam keberkahan, yaitu malam tadi sebenarnya yang paling berkah itu. Ya, ketika kita insya Allah memperbanyak amaliyah baik, insya Allah kita akan kecepetan lah sedikit kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam nuzul Quran, sekarang hari nuzul Quran 17 itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin para malaikat sedang berterbangan ke setiap rumah, ke setiap orang yang membaca Al-Quran. Hanya kita tidak bisa melihat saja. Itu kita selaku umat dohiriyah tidak bisa melihat batinnya. Ya, tidak bisa karena sifatnya mereka itu kan adalah makhluk Allah yang tidak bisa lihat, kita lihat seperti itu. Oke, selanjutnya malam kemuliaan. Malam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana para ulama membicarakan bahwasanya di bulan ini harus terus beristiqomah sebisa mungkin membaca Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh manusia. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran dari sisi wajahnya, dari sisi kepribadiannya itu berbeda menurut para ulama. Mengapa demikian? Karena orang yang membaca Al-Quran otomatis dalam hidupnya tidak lepas dari namanya wudu. Betul gak? Itu wudu itu salah satunya membersihkan cahaya nurani kita. Jadi kalau kita ingin bercahaya menurut para alim ulama, oke lah pakai parfum dan juga bedak-bedak yang lainnya, gitu kan. Tapi menurut para alim ulama, kalau kita ingin bercahaya baik secara dohiriyah dan juga batinnya, maka perbanyaklah amaliyah wudu. Ketika kita berwudu, insya Allah cahaya nurani kita, naluri kita itu akan bersinar. Meskipun hitam seperti saya gitu. Gitu. Orang hitam tidak dilihat dari hitamnya, tapi dilihat dari cahayanya. Karena apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, itu sesuai dengan firman Allah. Itu sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan Al-Quran. Ketika siapapun berbicara dengan orang lain sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan Al-Quran, maka insya Allah orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya jamaah Masjid Mustika, Allah muliakan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sementara itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena ada hadiah untuk anak-anak ini ya, supaya waktu tepat, karena buka puasa itu jam 8.14 kalau bisa ada. Jadi ada waktu kurang lebih 6 menit ataupun 7 menit untuk anak-anak yang insya Allah nanti bisa disebut supaya jadi prestasi. Untuk anak-anak yang di luar, tolong ke dalam Abiyu, sini Abiyu, pimpin Abiyu. Abiyu sini lah. Oh iya, itu saja Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali. Mudah-mudahan berkah dan kita disehatkan sehingga kita sampai 30 Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga tahun depan yang akan datang, dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita bisa lebih memperbaiki amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada, nasrun minallah wa fathun qarib Bashirul mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, santri sini, Ahmad sini, coba Saka, Abiu sini. Ini ada beberapa hadiah. Nah ini Saka, alhamdulillah Al-Qurannya sudah belajar ya. Iqra sudah tamat, sekarang mau maju ke Al-Quran. Abiu masih Iqra 6, menghadapi Iqra 6. Ahmad sudah ke Al-Quran ya, alhamdulillah. Ini Kakang sudah ke Al-Quran, alhamdulillah. Hafalannya Kakang paling tinggi sekarang
di apa kan? Al-Buruj, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Alhamdulillah. Untuk Saka hafalannya Al-Ghasyiyah, Ahmad hafalannya Asyam, Biu hafalannya Al-Qadar. Ya, semangat Biu. Terus yang lainnya ada yang lainnya Adrena ya Aludra masih ada hafalannya Al-Adiyat. Alhamdulillah. Adrena itu belum bisa baca Aludra ya. Aludra belum bisa baca huruf hijaiyah, tapi baca Al-Quran sudah sedikit bisa. Alhamdulillah. Oke, untuk sekarang ada hadiah untuk anak-anak santri. Nah, Bapak akan tes, Ibu Bapak ingin melihat siapa yang berani ya melanjutkan ayat suci Al-Quran. Ya, siap? Oke. Nah, kita tes aman. Siap-siap ya. Siap-siap. Bapak akan tes, tapi kalian nanti ngacung serta lanjutkan. Oke? Ini hadiahnya udah ada di depan. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Bisa? Insya Allah. Oke? Siap ya? Aman. Ini yang sudah bisa aja. Abi yang sudah bisa semuanya. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Lanjutan. Terus Summalatarun Summalatus. Iya, tepuk tangan untuk Kakang. Oke, ulang lagi supaya ini pakai mic. Bismillah. Kalla sawfa ta'lamun. Yang dekat. Kalla latar sum'unna. Iya, tepuk tangan untuk Kakang. Ini lucu Kakangnya, anaknya ini lucu. Ya, selamat mendapatkan hadiah. Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang bisa memandangkan doa sebelum buka puasa? Ayo. Doa sebelum buka puasa. Udah Kakak. Ayo doa sebelum buka puasa. Ayo Biu, doa sebelum buka puasa. Ayo belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka wabika amantu wadarisika asabtu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah. Ayo pada semangat pintar. Tangan yang kanan. Iya. Oke. Silakan. Oke, selanjutnya silakan coba memandangkan komat siapa yang bisa mat? Ya, silakan. Bismillah. Ya, bisa dulu. Iya, terus untuk Abiyu. Oke, selanjutnya silakan yang bisa doa At-Tahiyat. Ayo, At-Tahiyat. Waibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tangan untuk Saka. Subhanallah, anak soleh. Ya, teruskan menuju abahnya. Oke, untuk Ahmad coba lanjutkan. Wal asri innal insan. Lanjutkan saya. Wal asri innal insana lafi husrin illa
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Oke, alhamdulillah, tangan bersemangat. Oke, yang lain ayo. Itu siapa? Sini. Coba. Sini. Oke. Queen. Sini Queen. Oke. Lanjutkan untuk Nak Queen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Lanjutkan saya. Ya. Bahwa wa amma man khabbat fa ummuhu wa ma iya narun. Iya, sadaqallahu alazim. Tepuk tangan untuk Queen, udah mulai jadi hafizah nanti. Hafalannya sudah sampai mana sayang? Al-Buruj ya? Al-Fajr. Iya, alhamdulillah Al-Fajr. Untuk Cebi, ayo Cebi, coba Cebi lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam wa iya, sadaqallahu alazim. Untuk Cebi, ini Cebi hafalannya sudah sampai Al-Maun ya? Al-Maun. Satu lagi Adrena hafalannya. Udah ada. Oke, karena ibu bapak udah tiba waktu azan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini jadi ajang silaturahmi ya, dan mudah-mudahan putra putri ibu ini menjadi anak soleh dan solehah ya, jadi penerus bapak ibu ke depan dan bisa membawa Al-Quran untuk masa hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Ada dua. Kabar lu yuk. Makan aja. Kamu aja.